Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa mengenai analisis dan pencatatan transaksi pada perusahaan jasa. Ya, sebelum saya menjelaskan materi, berikut adalah capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai setelah mahasiswa mempelajari materi ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi transaksi bisnis. Yang kedua, mahasiswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis bukti transaksi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian akun dan menguraikan penggolongan akun. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme debit dan kredit dalam pencatatan transaksi. Yang kelima, mahasiswa dapat merancang format akun di buku besar. Yang keenam, mahasiswa dapat mendeskripsikan langkah-langkah posting ke buku besar. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menyusun neraca saldo dengan benar. Ya, berikut adalah gambaran tentang siklus akuntansi pada suatu perusahaan, di mana saya sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa siklus akuntansi itu adalah proses atau tahapan penyusunan laporan keuangan pada suatu entitas. Ya, kenapa siklus akuntansi digambarkan seperti ini? Karena siklus akuntansi itu proses yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, dan itu akan berputar atau akan berkaitan dari satu periode ke periode selanjutnya. Ya, siklus akuntansi dalam suatu perusahaan itu diawali dengan adanya bukti transaksi. Ini jadi ketika akan menyusun laporan keuangan itu harus ada bukti transaksi terlebih dahulu. Kemudian bukti transaksi ini dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal. Setelah dicatat ke dalam jurnal, dikelompokkan atau diposting ke dalam buku besar. Kemudian disusun neraca saldo. Setelah itu ada proses penyusunan jurnal penyesuaian. Setelah itu ada neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup, di mana akun-akun yang ada di neraca saldo setelah penutup ini akan digunakan sebagai neraca awal untuk periode selanjutnya. Jadi siklus ini akan terus berputar dari satu periode ke periode selanjutnya. Nah, kemudian di sini juga ada penyusunan neraca lajur yang sifatnya opsional atau boleh disusun, boleh tidak, tergantung kebutuhan perusahaan. Jadi ini adalah siklus akuntansi atau tahap penyusunan laporan keuangan pada perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Siklusnya itu sama saja antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Ya, ketika kita akan menyusun laporan keuangan atau perusahaan akan menyusun laporan keuangan, itu harus ada inputnya terlebih dahulu, yaitu berupa bukti transaksi. Di mana bukti transaksi ini adalah dokumen yang mendukung serta mengesahkan bahwa suatu transaksi keuangan itu telah terjadi. Nah, bukti transaksi di sini merupakan dokumen yang digunakan oleh perusahaan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum dalam proses penyusunan laporan keuangan, di mana bukti transaksi ini adalah input yang merupakan input. Jadi kalau tidak ada dokumen sah atau bukti transaksi yang mendukung bahwa transaksi itu terjadi, maka tidak dapat disusun dalam laporan keuangan. Misalkan perusahaan membeli barang dagang
atau perusahaan membeli peralatan. Tetapi transaksi itu tidak ada bukti transaksinya, maka tidak bisa dijadikan sebagai input dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jadi harus ada dokumen atau bukti sah yang menandakan bahwa suatu transaksi itu terjadi. Nah, untuk contoh bukti transaksi sendiri, biasanya perusahaan itu ada bukti transaksi internal dan bukti transaksi yang berasal dari eksternal. Nah, bukti transaksi internal ini biasanya digunakan untuk keperluan perusahaan yang bisa berupa bukti kas masuk atau bukti kas keluar. Jadi bukti kas masuk itu untuk menandakan bahwa ada kas masuk di perusahaan dan bukti kas keluar itu untuk menandakan bahwa ada kas keluar di perusahaan. Ini adalah salah satu contoh bukti internal yang biasanya dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian kalau bukti transaksi dari eksternal itu contohnya bisa berupa faktur. Misalkan perusahaan membeli barang dagang secara kredit, maka nanti akan dapat faktur dari pihak eksternal atau suppliernya yang menandakan bahwa transaksi pembelian itu telah terjadi. Nah, itu adalah contoh-contoh bukti transaksi dan masih banyak lagi bukti transaksi lainnya yang bisa digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi ketika kita akan menyusun laporan keuangan, maka kita harus bisa menganalisis bukti transaksi dan mencatatnya ke dalam jurnal. Nah, pencatatan bukti transaksi seperti yang sudah saya jelaskan itu adalah dalam akuntansi itu dengan membuat jurnal umum, di mana jurnal umum sendiri itu adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Maksudnya kronologis ini adalah berdasarkan urutan waktu terjadinya dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan rekening yang harus dikredit beserta dengan jumlah rupiahnya. Nah, kemarin ketika kita mempelajari persamaan dasar akuntansi, itu kan belum ada pencatatan di debit dan di kredit ya. Nah, ketika kita membuat jurnal umum, itu sudah harus mencatat rekening atau akun yang di debit dan akun yang di kredit. Sehingga ketika kita akan membuat jurnal umum, itu ada dua hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah penggolongan akun, dan yang kedua adalah mekanisme debit dan kredit. Nah, kalau kita sudah memahami dua hal ini, maka akan mudah ketika mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, kenapa harus memahami penggolongan akun? Misalkan saya memiliki perusahaan laundry, kemudian ada transaksi pembelian deterjen, kemudian pembelian pewangi senilai 1 juta tunai. Nah, deterjen dan pewangi itu kita harus menggolongkan ke dalam akun. Dalam akuntansi, deterjen dan pewangi itu adalah bahan habis pakai, di mana akunnya itu adalah akun perlengkapan. Jadi ketika mencatat ke dalam jurnal itu tidak bisa ditulis deterjen atau pewangi, itu tidak bisa. Kita harus menentukan itu termasuk ke akun yang mana atau tergolong akun yang mana. Kemudian mencatat ke dalam debit atau kredit. Itu kenapa kita harus memahami tentang penggolongan akun. Nah, dalam akuntansi sendiri, akun itu digolongkan menjadi 5. Yang pertama itu adalah akun aset, kemudian yang kedua adalah akun liabilitas atau kewajiban, yang ketiga itu adalah akun ekuitas, yang keempat penghasilan, dan yang kelima adalah beban. Nah, di mana secara definisi akun aset itu adalah seluruh sumber daya yang dikuasai oleh entitas atau perusahaan sebagai akibat dari masa lalu dan memiliki masa manfaat ekonomi
ekonomi di masa depan ini. Jadi kalau sumber daya tersebut memiliki masa manfaat ekonomi di masa depan, itu akan digolongkan ke dalam akun aset. Contohnya apa saja? Di modul itu sudah ada, contoh aset itu bisa berupa kas, piutang, perlengkapan, persediaan barang dagang, peralatan, tanah, gedung, dan sebagainya. Itu disebut sebagai aset. Kemudian yang kedua, liabilitas. Liabilitas itu adalah kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan. Jadi kewajiban itu atau biasanya kita mengenal adalah utang. Contohnya bisa utang usaha, utang bank, kemudian utang bunga, dan sebagainya. Jadi transaksi yang menimbulkan kewajiban yang harus diselesaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah ekuitas. Ekuitas itu adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Jadi hak atas aset entitas. Ekuitas ini biasanya juga dikenal dengan modal. Kemudian yang keempat itu adalah penghasilan. Penghasilan itu adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk kas masuk atau peningkatan aset, atau bisa juga penurunan kewajiban yang dapat menaikkan ekuitas namun tidak berasal dari kontribusi pemilik. Nah, penghasilan atau pendapatan itu akan menaikkan ekuitas. Ini seperti yang kita pelajari di persamaan dasar akuntansi kemarin. Kemudian kalau beban itu adalah sebaliknya dari penghasilan itu, yaitu penurunan manfaat ekonomi. Dan beban ini sifatnya adalah mengurangi ekuitas. Contohnya bisa beban iklan, beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, dan sebagainya. Ini adalah penggolongan akun dalam akuntansi. Jadi kita harus memahami tentang penggolongan akun ini. Kemudian selanjutnya kita harus memahami tentang mekanisme debit dan kredit. Nah, kalau saya tanya apa pemahaman kalian tentang debit dan kredit? Nah, biasanya mayoritas atau sebagian besar menjawab bahwa debit itu adalah menambah dan kredit itu adalah mengurangi. Jadi kalau ada transaksi yang itu mengakibatkan penambahan maka akan dicatat di sebelah debit, dan jika ada transaksi yang itu mengakibatkan pengurangan maka akan dicatat di sebelah kredit. Ini adalah mayoritas pemahaman mahasiswa ketika saya tanya tentang pengertian debit dan kredit dalam akuntansi. Nah, sebenarnya pengertian ini itu keliru. Jadi tidak semua transaksi yang bertambah itu dicatat di debit, dan tidak semua transaksi yang sifatnya mengurangi itu dicatat di sebelah kredit. Jadi pemahaman ini keliru. Nah, dalam akuntansi, debit dan kredit itu maksudnya adalah sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kalau debit itu akan dicatat di sisi sebelah kiri, sedangkan kredit itu akan dicatat di sisi sebelah kanan. Nah, dan masing-masing akun itu nanti akan memiliki saldo normal, ada yang di sebelah debit dan ada yang di sebelah kredit. Nah, ini berdasarkan dari persamaan dasar akuntansi yang sebelumnya kita pelajari, bahwa penggolongan akun itu ada akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, di mana masing-masing akun ini memiliki saldo normal, ada yang bertambah di sebelah debit dan ada yang bertambah di sebelah kredit. Nih, saya contohkan satu, aset. Aset itu ketika menambah maka akan dicatat di sebelah debit.
dan ketika berkurang akan dicatat di sebelah kredit. Contohnya, ada penambahan kas, maka nanti kasnya akan dicatat di sebelah debit, dan ketika ada pengurangan kas, maka kasnya akan dicatat di sebelah kredit. Tuh. Kemudian sedangkan kewajiban itu berarti kebalikannya. Kebalikannya, kalau kewajiban ketika bertambah itu mencatatnya di sebelah kredit, dan ketika berkurang itu mencatatnya di sebelah debit. Tuh. Kemudian ekuitas juga ketika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Tuh. Kemudian pendapatan dan beban. Pendapatan itu kan sifatnya mengurangi ekuitas ya. Maka ketika bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Beban itu sifatnya mengurangi ekuitas, maka bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Nah, ini saya ringkas ya agar lebih mudah untuk menghafalkan mekanisme debit dan kreditnya. Jadi penggolongan akun itu kan ada 5, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, di sini hanya akun aset dan beban saja yang ketika bertambah itu mencatatnya di sebelah debit. Akun lainnya yaitu liabilitas, ekuitas, dan pendapatan ketika bertambah itu di sebelah kredit. Nah, berarti ketika berkurang ya kebalikannya, aset bertambah di sebelah debit, maka kalau berkurang ada di sebelah kredit dan seterusnya. Jadi saya ketika hafalkan dulu urutan akunnya, yaitu dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Hanya aset dan beban saja yang ketika bertambah itu mencatat di debit. Yang lainnya ketika bertambah mencatat di sebelah kredit. Itu ringkasan terkait dengan mekanisme debit dan kredit. Nah, kemudian bentuk jurnal umum sendiri pada umumnya itu bentuknya adalah seperti ini, di mana nanti terdiri dari nama perusahaannya akan tertera di sini, kemudian judulnya jurnal umum, dan periode pencatatannya itu kapan. Kemudian kolomnya itu ada kolom tanggal, ada kolom nomor bukti, kolom nomor akun atau keterangan, kolom ref, kolom debit, dan kolom kredit. Nah, di mana kolom yang pertama itu akan diisi sesuai dengan tanggal transaksi, kolom yang kedua diisi sesuai dengan nomor bukti transaksi yang ada di bukti transaksi, kemudian kolom ketiga diisi dengan nama akun, kolom keempat diisi dengan nomor akun, kolom kelima diisi dengan jumlah yang didebit dalam rupiah, kolom yang keenam jumlah yang dikredit dalam rupiah, dan kolom ketujuh bisa ditambahkan dengan keterangan transaksi. Nah, keterangan transaksi ini sifatnya opsional, itu bisa dikasih keterangan dan bisa juga tidak usah dikasih keterangan transaksi. Nah, ini adalah contoh transaksi kita akan mencatatnya ke dalam jurnal umum. Nah, saya contohkan di sini Kurnia Jaya Konsultan itu adalah biro jasa yang melayani jasa konsultan, kontraktor, renovasi untuk rumah, kantor dan departemen, di mana usaha tersebut dipimpin oleh Tuan Kurnia Sanjaya. Nah, jadi ini perorangan ya, usahanya adalah usaha perorangan. Dan berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Maret tahun 2020. Tanggal 1 Maret, Tuan Kurnia menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan sebagai modal awal usaha sebesar 25 juta. Nah, ketika kita akan mencatat transaksi, kita posisinya adalah di dalam perusahaan ya. Apabila Tuan Kurnia menginvestasikan dana, maka di perusahaan kita harus menganalisis apa yang bertambah,
atau yang berkurang, atau mungkin saja bertambah semua, atau mungkin saja berkurang semua. Nah, kalau seperti ini transaksinya, maka ada penambahan kas dan penambahan modal. Kas bertambah itu di sebelah debit, ini ya, di sebelah debit, kas bertambah, dan modal bertambah itu di sebelah kredit. Sehingga akan seimbang antara debit dan kredit. Ini bisa dikasih keterangan investasi awal. Nah, di sini saya kosongkan dulu nomor bukti transaksinya ya. Nomor bukti transaksinya kosong, ref-nya juga kosong. Biasanya ref ini diisi sesuai dengan nomor akun. Nah, karena di contoh ini belum ada nomor akunnya, maka ini saya kosongkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menyewa sebuah ruko untuk kegiatan operasional usaha secara tunai. Nah, ketika menyewa ruko dan itu tunai, maka akan ada kas yang berkurang dan beban sewanya bertambah. Kas berkurang itu di sebelah kredit. Nih ya, kas berkurang di sebelah kredit dan beban bertambah di sebelah debit sebesar 4 juta. Bebannya itu adalah beban sewa. Kemudian tanggal 5, membeli peralatan arsitek secara kredit. Membeli peralatan berarti ada peralatan yang bertambah secara kredit, berarti peralatannya nambah, utangnya nambah. Peralatan bertambah itu di sebelah debit sebesar 10 juta dan utang bertambah di sebelah kredit sebesar 10 juta. Keterangannya bisa dikasih dengan membeli peralatan. Kemudian tanggal 7 Maret, perusahaan membeli perlengkapan gambar secara tunai. Berarti dari transaksi ini ada perlengkapan yang bertambah dan kas berkurang. Maka jurnalnya adalah perlengkapan debit dan kasnya kredit. Tanggal 12 Maret, perusahaan memasang iklan di harian Suara Rakyat Merdeka dengan membayar sebesar 250.000. Maka dari transaksi ini beban iklan bertambah di sebelah debit dan kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 250.000. Ya, selanjutnya tanggal 18 Maret, perusahaan membayar beban asuransi sebesar 1 juta. Maka dari transaksi ini beban asuransinya bertambah di debit sebesar 1 juta dan kasnya berkurang sebesar 1 juta. Kemudian tanggal 20-nya memperoleh pendapatan servis atas jasa yang diberikan, yaitu merenovasi kantor sebesar 17.500.000. Nah, dari transaksi ini maka ada kas bertambah sebesar 17.500.000 dan pendapatan jasa bertambah sebesar 17.500.000. Kas bertambah di debit sedangkan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit sebesar 17.500.000. Tanggal 21 Maret membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 1.250.000. Maka beban listrik, air, dan telepon bertambah di debit dan kasnya berkurang di kredit sebesar 1.250.000. Kemudian tanggal 23 membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 5 juta. Sebelumnya kan ada transaksi pembelian peralatan kredit ya. Nah, ini dibayar 5 juta, maka utangnya berkurang di sebelah debit 5 juta dan kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya tanggal 25 Maret, perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa gambar dari pelanggan dan diterima uang sebesar 8 juta tetapi kredit.
Jadi sudah menyelesaikan jasanya, tapi pembayarannya nanti atau di kemudian hari. Maka dari transaksi ini ada penambahan piutang. Piutang itu termasuk ke dalam aset, sehingga ketika bertambah mencatatnya di sebelah debit sebesar 8 juta, dan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit sebesar 8 juta. Kemudian tanggal 28 membayar gaji karyawan perusahaan sebesar 4 juta. Maka dari transaksi ini mengakibatkan penambahan beban gaji dan pengurangan kas sebesar 4 juta. Beban gaji bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Kemudian tanggal 30 Maret, pemilik usaha mengambil dana perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, jadi salah satu fungsinya kita menyusun laporan keuangan itu adalah agar ada pemisahan antara uang usaha dan uang pribadi. Pemilik boleh mengambil untuk keperluan pribadi, tetapi nanti akan dicatat sebagai pengambilan pemilik atau dalam akuntansi disebut dengan prive. Nah, maka dari transaksi ini, kas yang ada di perusahaan akan berkurang karena diambil sebesar 1 juta, mencatatnya di kredit, dan privenya debit sebesar 1 juta. Prive itu sifatnya itu mengurangi modal, sehingga modal berkurang itu kan di debit ya, maka prive mencatatnya di sebelah debit. Nah, ini adalah jurnal umum untuk keseluruhan transaksi. Nanti akan saya share juga di e-kuliah untuk keseluruhan jurnalnya. Kemudian selanjutnya itu adalah buku besar. Ya, jadi setelah transaksi dicatat ke dalam jurnal umum, dalam siklus akuntansi, tahapan selanjutnya itu adalah posting ke dalam buku besar, atau akun-akun itu akan dikelompokkan atau digolongkan ke dalam buku besar. Di mana buku besar sendiri itu adalah suatu catatan yang berisi kumpulan akun-akun yang merupakan satu kesatuan tersendiri dan saling berhubungan. Nah, di mana dalam buku besar ini akun-akun itu sudah diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga nanti akan diketahui saldo akhir untuk setiap akun selama satu periode. Jadi nanti akan dikelompokkan kas sendiri, piutang sendiri, utang bank sendiri, utang usaha sendiri. Jadi nanti setiap akun itu akan ada buku besarnya sehingga nanti akan diketahui saldo akhir setiap akun yang akan dipindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, ini sebenarnya bentuk buku besar itu bermacam-macam. Ini adalah bentuk buku besar bersaldo yang umumnya dibuat oleh perusahaan untuk mengelompokkan akun-akun. Nah, bagaimana cara mengisinya atau bagaimana cara postingnya? Nah, ini adalah saya contohkan cara posting ke buku besar. Ini adalah transaksi tanggal 1 Maret akan kita posting ke buku besar. Dalam jurnal umum tanggal 1 Maret ini ada dua akun, yaitu akun kas dan akun modal Tuan Sunjaya, Kurnia Sunjaya. Maka nanti akan ada dua buku besar, yaitu untuk buku besarnya adalah akun kas dan buku besar untuk akun modal dari Tuan Kurnia Sunjaya. Sama seperti jurnal umum, nanti di sini ada identitasnya dulu ya, nama perusahaannya, kemudian ini adalah buku besar untuk periode Maret tahun 2020. Ini akun kas akan diposting ke dalam buku besar kas. Kemudian tanggal transaksi, nomor akunnya ini diisi sesuai dengan nomor akun yang ada di bukti transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal umum. Biasanya akun aset itu diawali dengan angka 1 sesuai dengan urutannya. Kemudian akun liabilitas diawali dengan angka 2, akun ekuitas 3, penghasilan atau pendapatan 4, dan beban 5. Nah,
Ini tanggalnya dipindahkan tanggal 1 Maret. Keterangannya sebenarnya boleh diisi, boleh tidak. Ref-nya kenapa JU01? Maksudnya di sini adalah jurnal umum lembar pertama atau lembar ke-1. Nominalnya 25 juta di debit, maka saldonya itu ada di debit sebesar 25 juta. Kemudian selanjutnya untuk modal Tuan Kurnia sama, tanggalnya 1 Maret, keterangannya bisa diisi modal awal, dan di sini saldonya itu adalah dikredit. Ini kan dikredit ya, maka dipindahkannya di sisi kredit. Nah, caranya ketika posting itu sama semuanya seperti itu. Nah, sehingga nanti akan diketahui saldo untuk setiap akunnya. Nah, ketika posting ke buku besar, ini ada 4 hal yang perlu difahami terlebih dahulu untuk menentukan saldonya. Jadi tadi kan kita akan menentukan saldo akhirnya ya. Nah, ketika menentukan saldo akhir buku besar ini ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu jika saldo sebelumnya debit, kemudian perubahannya juga debit, maka dijumlahkan atau debit tambah debit dan pasti saldonya akan di sebelah debit. Kemungkinan yang kedua, jika saldo sebelumnya debit, kemudian perubahannya adalah kredit, maka nanti akan dikurangkan. Jika hasilnya debit lebih besar, maka saldonya debit. Dan jika hasil pengurangannya kredit lebih besar, maka saldonya akan berada di sebelah kredit. Kemungkinan yang ketiga, jika saldo sebelumnya kredit dan perubahannya juga kredit, maka dijumlahkan. Dan pasti saldonya akan berada di sebelah kredit. Kemudian kemungkinan yang keempat, jika saldo sebelumnya kredit dan perubahannya debit, dikurangkan. Saldonya tergantung mana yang lebih besar. Ini adalah 4 kemungkinan ketika menentukan saldo di buku besar. Nah, ini saya contohkan ya. Tanggal 1 dan 2 Maret itu kan ada transaksi terkait dengan kas ya. Maka posting ke buku besarnya untuk tanggal 1 Maret itu ada di sebelah debit sebesar 25 juta, maka saldonya debit 25 juta. Kemudian tanggal 2-nya kasnya itu ada di sebelah kredit. Ini ya kredit. Maka nanti ini akan dipindahkan di sebelah kredit. Nah, menentukan saldonya awalnya debit, kemudian selanjutnya kredit, maka debit dikurangi kredit. Hasilnya karena lebih besar debitnya, maka saldonya akan di sebelah debit sebesar 21 juta. 25 juta dikurangi 4 juta, hasilnya adalah 21 juta. Itu adalah cara menentukan saldonya. Tadi ada 4 kemungkinan. Nah, setelah semuanya diposting ke buku besar, nanti akan diketahui saldo akhir untuk setiap akunnya. Dan saldo akhir ini akan dipindahkan ke neraca saldo, di mana secara definisi neraca saldo itu adalah suatu laporan yang berisi daftar akun beserta dengan saldo-saldonya, baik itu akun yang bersaldo debit maupun akun yang bersaldo kredit. Nah, nanti setelah semuanya diposting ke buku besar akan diketahui saldo akunnya. Di sini ini asalnya dari buku besar ya. Ini asalnya dari buku besar semua, di mana nanti total jumlahnya itu harus sama antara jumlah yang debit dengan jumlah yang kredit. Nah, itu adalah langkah-langkah. Ya, jadi itu adalah langkah-langkah menganalisis dan mencatat transaksi bisnis yang ada di dalam perusahaan, dari mulai dengan menganalisis bukti transaksi, mencatatnya ke dalam jurnal umum, posting ke dalam buku besar dan selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Itu tahap analisis dan pencatatan transaksi pada perusahaan jasa. Nah, untuk siklus selanjutnya akan saya lanjutkan di materi selanjutnya ya. Demikian
penjelasan saya terkait dengan analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.